Karena putus asa dalam Islam itu syaratnya berat. La yai'asu min rahmatillah ilal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya kafir dulu, baru boleh putus asa. Nah, jadi saya tetap dalam dua, memperbaiki umat ini dengan cara dua. Yang pertama dakwah, yang kedua pendidikan. Makanya selalu saya katakan, mari kita masukkan anak kita rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sehingga generasi Qurani nanti dia akan jernih untuk memilah dan memilih. Perbaiki ekonomi umat, belanja ke warung tetangga. Karena kalau ekonominya sudah mapan, insya Allah dia tidak bisa lagi dipengaruhi. Karena dia sudah independen. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran membuat dia menjadi kafir. Karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka tidak lagi dilihat benar atau salah, siapa yang banyak. Jadi kalau umat Islam tidak mengambil peranan dalam suara yang banyak itu, maka tergantung siapa yang banyak. Kalau yang banyak itu orang sakau, keluarlah undang-undang sakau. Simple saja. Tentang masalah khamar, saya ambil contoh kecil khamar. Berapi-api kita sampaikan di khutbah Jumat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Semua tahu ayatnya, semua tahu hafalnya, semua dikaji di masjid, semua sudah dibahaskan tafsirnya. Tapi pada pelaksanaannya di masyarakat, begitu kita kaji dalam masjid, keluar kita dari masjid 2 langkah, langsung ketemu penjual khamar. Ini aku jual, Ustaz mau apa, kata dia. Kita tak ada kekuatan. Tapi begitu satu kabupaten yang terdiri dari 40 sampai 50 anggota legislatif melek politik dan mengerti, bisa diperdakan. Kenapa Papua bisa mengeluarkan perda tidak boleh minuman keras, padahal Papua tidak Islam? Kenapa mereka melarang minuman keras? Karena saudara kita di Papua sadar bahwa minuman keras menyebabkan orang lupa bahwa ini kawan dan lawan, tak dapat membedakan mana musuh, lalu kemudian naik sepeda motor ngebut tak tentu arah, merusak. Maka mereka kesadar dengan menggunakan akal tanpa bawa agama sekalipun, fitrah manusia ingin ketenangan, ingin keselamatan, akhirnya keluar perda tidak boleh minum minuman keras di tempat umum dan lain sebagainya. Pertemuan antara ulama dengan tokoh masyarakat dengan lain sebagainya, lembaga adat Melayu, Majelis Ulama Indonesia amat sangat bisa mempengaruhi opini publik. Pada dasarnya tidak ada opini publik, yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan. Jadi saya kalau 1 bulan Ramadan sudah dibahas malam pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kedua fikih siam, yang ketiga la'allakum tattaqun. Maka ada di salah satu malam itu pentingnya politik Islam, berbicara tentang sejarah Islam, berbicara tentang Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani, bagaimana contoh real nyata bahwa undang-undang riba kalau diperdakan, bagaimana menutup aurat kalau diperdakan. Di tempat kita di kabupaten kota namanya perda, sedangkan di Aceh khusus istilahnya kanun. Dia pakai istilah Arab kanun. Maka ini semua adalah kesadaran umat. Jadi kalau umat ini sadar, yang menyadarkan umat ini siapa? Yang menyadarkannya adalah tokoh agama dan tokoh adat. Kalau di bumi Minangkabau, nenek mama ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Maka di bumi Melayu yang dimaksud itu adalah Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Lembaga Adat Melayu yang ada di Sumatera Utara, karena mereka juga Melayu serumpun sama dengan yang ada di Kalimantan Barat. Maka ini bisa menjadi saringan fit and proper test, sehingga calon-calon anggota legislatif sebelum mencalonkan diri dia sudah lulus 2, lulus kemelayuannya karena di bumi berdasarkan daerah masing-masing, lulus pula keislamannya, karena dalam prinsip Melayu di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi kalau ada orang Bugis Makassar merasa tidak bisa berpantun, maka sesungguhnya kita yang orang Melayu lah malu, karena Sultan Ali Haji, Raja Ali Haji adalah orang Bugis, orang Makassar. Kita baru tahu asal usul pantun petatah petitih kita justru dari Raja Ali Haji. Kita banyak berutang budi. Dulu orang Melayu menyebut raja. Lalu dari mana datang Tengku ini? Saya tanya langsung kepada salah seorang raja. Tuan Raja, iya.
Orang Melayu ini sebetulnya raja atau tengku? Raja kata dia. Lalu tengku itu panggilan, engku asalnya. Lalu kenapa orang jadi tengku? Gara-gara orang Bugis. Orang Bugis bilang tengku, kita pun ikut tengku. Maka ketika sudah sampai pada level itu, kita akan bisa insya Allah masyarakat tidak lagi disadari, diributkan dengan masalah khilafiyah, tapi mulai dia kesadaran. Yang membingungkan dia, yang memusingkan kepalanya, tidak lagi masalah jenggot, masalah kaki celana, masalah kunut tak kunut, tapi yang membingungkan dia, yang membuat kegelisahan, kerisauan dia adalah bagaimana dikeluarkan perda khamar, perda perempuan tak mahram jangan keluar malam, perda. Siapa yang memicukan isu-isu? Ustadz dan tokoh adat. Tokoh adat bicara tentang adat. Adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Sekali layar terkembang surut untuk berpantang. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam, hilang Islamnya, tinggal layunya saja. Lalu kemudian setelah disadarkan tentang adat istiadat dia, lalu kemudian ulama mengajak dia bahwa ini masalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang paling detail adalah bagaimana perda-perda ini bisa bernilai syariah, sehingga calon-calon anggota legislatif itu pun akan berani mencalonkan diri kalau dia punya bekal, paling tidak dalam hal kemelayuan punya bekal pantun agak 2-3, dihafalnya lah 2-3 pantun. Dalam hal masalah keagamaan paling tidak dia paham, karena dia akan ditanya oleh masyarakat. Nanti kalau Bapak duduk jadi anggota legislatif, DPR kota, DPRD provinsi, DPR RI, apa saja nilai-nilai keislaman yang akan Bapak sampaikan? Kenapa itu bisa ada dalam benak dan pikirannya? Karena dia sudah melihat fenomena yang ada umum. Jadi yang saya bicarakan ini adalah kombinasi antara ideal dan realitanya. Sesuai dengan judul kita, idealita dan realita. Nah, bagaimana idealitanya? Bahwa idealnya masyarakat punya kecerdasan untuk memilih orang-orang yang layak. Dari mulai DPR kota, DPR kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD, wali kota, bupati, gubernur, presiden yang dia pilih. Lalu kemudian apa yang terjadi? Realitanya bahwa suara masih lagi dipengaruhi oleh money politik. Money politik akibat apa? Akibat masyarakat lapar. Orang lapar tak bisa kita ajak seminar. Yang bisa diajak seminar cerita itu orang kenyang, tenang, kenyang, adem, ayam, AC hidup. Kalau kepanasan, tak ada makan, maka tak bisa dia berpikir. Sulit otak itu bekerja kalau perut kosong. Akhirnya siapa yang punya duit, siapa yang punya banyak duit, jadi ini tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab kita bersama, Ustadz, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu, dan tokoh masyarakat. Fasadul ulama bifasadil umara. Fasadul umara, fasadul ummah bifasadil umara. Fasadul umara bifasadil ulama. Fasadul ulama bihubbil mali wal jah. 4 sepaket. Umat ini rusak karena pemimpinnya rusak. Pemimpin ini rusak karena ulamanya rusak. Ulamanya rusak karena cinta harta dan cinta kedudukan. Jadi kalau ulama sudah selamat dari ini, dia mempengaruhi umat untuk kebaikan maslahat, maka insya Allah akan baiklah ulama. Kalau ulamanya baik, akan baiklah pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, maka rakyat akan baik. Masyarakat, kama yuwalla alaikum, kamu akan dipimpin oleh orang-orang yang seperti kamu. Nah, jadi hari ini kita sedang berhadapan antara idealisme yang kita sampaikan pada khutbah, pada seminar, pada lokakarya, tapi di sisi lain juga kita sedang menghadapi realita umat yang luar biasa. Kita bisa melihat orang pemabuk, sakau bisa duduk menjadi anggota parlemen. Kenapa? Karena umat yang memilih mabuk juga. Dari mana kita memperbaiki ini? Banyak yang mengatakan, udahlah tak usah kita cerita politik ini, capek kita, tak ada pangkalnya, tak ada ujungnya. Saya tetap optimis, karena putus asa dalam Islam itu syaratnya berat. La yai'asu mir rahmatillah ilal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya kafir dulu, baru boleh putus asa. Nah, jadi saya tetap dalam 2, memperbaiki umat ini dengan cara 2. Yang pertama dakwah, yang kedua pendidikan. Makanya selalu saya katakan, mari kita masukkan anak kita
rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Sehingga generasi Qurani nanti dia akan jernih untuk memilah dan memilih. Perbaiki ekonomi umat, belanja ke warung tetangga. Karena kalau ekonominya sudah mapan, insya Allah dia tidak bisa lagi dipengaruhi. Karena dia sudah independen. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir kefakiran membuat dia menjadi kafir. Puncaknya adalah independensi dalam bidang pilihan politik. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, itu yang dapat saya sampaikan. Sengaja saya sampaikan cepat-cepat karena takut bahannya hilang. Karena di depan saya ini banyak tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.